Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Jumu'ah ayat 11 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dza, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya dipanjangkan, dzalnya 2 harokat saja. Wa idza ra'au, huruf ra dibaca secara tafkhim karena ra berharokat di atas yaitu fathah. Cara membacanya adalah ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah. Ra'au. Selanjutnya ada hukum harfulin atau huruf lin sebab ada waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya cukup kita lunakan atau kita lembutkan saja. Ra'au tija. Ja hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya huruf jim panjang 2 harokat saja. Tijaratan, huruf ra dibaca secara tafkhim karena berharokat di atas yaitu fathah. Cara membacanya ditebalkan. Caranya adalah dengan mengangkat pangkal lidah, cara menebalkannya. Tijaratan, tan ada hukum izhar halqi sebab ada tanwin fathah yang menghadapi huruf halqi atau tenggorokan yaitu hamzah. Cara membacanya tanwin dibaca jelas. Jadi kalau tanwin bunyinya n maka tetap n dan tidak ditahan. Tijaratan au hukumnya adalah huruf lin atau harfulin sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Au, bibir kita ngumpul. Aulahwanil. Nah, di sini ada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol ya. Tanwin ini itu sebetulnya nun sukun. Jadi kalau ada lahwan ya bunyinya n kan ya, bunyi nun sukun karena memang tanwin ini adalah nun sukun. Cuman hanya dalam bentuk bunyi saja, tidak dalam bentuk tulisan. Lahwan. Jadi di sini ada nun sukun. Nah kemudian hamzah wasol ini kalau di tengah nggak dibaca, kita langsung ke nun kan bacanya ya. Di sini juga ada huruf sukun, nun sukun. Nah sukun ketika bertemu sukun itu tidak akan bisa dibaca, sehingga sukun yang dari tanwin itu dipindahkan ke sini dan dihidupkan dengan harokat kasroh ni. Jadi nun ini namanya nun wiqayah atau nun wasol atau nun iwad. Nun ini berlaku sebagai penghubung baca ya, dari sini ke sini ke huruf sukun ya. Jadi lahwanil ini nun wiqayah adalah hasil pemindahan dari tanwin ini ya, tapi dihidupin dengan ni kasroh. Kenapa tidak dhammah? Kenapa tidak fathah? Karena kasroh dianggap harokat paling ringan.
Jadi kalau di Quran Indonesia ini sudah ada hurufnya, tinggal kasih aja harokat nih kasroh ya. Kemudian aulahwa ini kan udah dipindahin nih satu baris tanwinnya ke sini. Berarti ini tinggal satu saja barisnya, tinggal wa. Jadi bukan wan tapi wa. Sehingga ini bacanya kalau disambung aulahwanil faddu. Nah, kalau di Quran Indonesia sekali lagi tinggal baca saja nun wiqayahnya. Tapi kalau di Quran Madinah ini tuh nggak tertulis, tapi tetap kalau kita menemukan tanwin yang ketemu hamzah wasal di Quran Madinah lebih jelas, maka bubuhkan nun wiqayah. Ya. Aulahwanil faddu. Di sini ada hukum ikhfa awsat. Karena ada nun sukun ketemu dengan huruf fa, maka bunyi nunnya disamarkan. Jadi kita siap-siap menuju ke fa, mau bilang fa sambil dengung. Jadi ujung dua gigi seri atas kita sudah menyentuh makhraj fa, yaitu bibir bawah bagian basah. Sudah menyentuh tapi tidak menekan. Aulahwanil faddu. Du hukumnya mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya adalah waw sukun didahului dhammah pada kata infaddu. Hamzahnya alif dengan harokat kasroh pada kata kedua ilaiha. Maka dodnya ini panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Aulahwanil faddu ilai. Lai ada harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya fathah ya, maka ini dilembutkan atau dilunakan. Ilaiha, ha matobi'i zahiri sebab ada alif didahului fathah, maka haknya panjang 2 harokat. Ilaiha wa tara. Huruf lo dibaca secara tafkhim karena berharokat fathah, maka ro-nya tebal. Wataraku, ku matobi'i zahiri sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka kafnya panjang 2 harokat. Wataraku ko mad wajib muttasil karena ada matobi'i ketemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya i sama-sama ada pada kata qo'ima, maka qafnya tidak boleh dibaca panjang 2 lagi, melainkan boleh 4 boleh 5. Qo'ima, ma apabila berhenti hukumnya mad iwad karena ada tanwin fathah yang diwaqafkan. Cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat tanpa bunyi n. Qo'ima. Tanda wakofnya namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Oke, pertanyaan hari ini. Sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.